Hello, welcome to Science Subject for 5th grade. With me, Bu Arin. Let's go belajar bareng Bu Arin. Oke anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Arin di part 2 tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada hewan, lalu kita lanjutkan dengan penyakit atau kelainan pada organ pernapasan pada manusia tentunya ya. Dan yang terakhir itu cara merawat kesehatan organ pernafasan kita. Kita lanjut aja langsung ke yang pertama. Nah, ini pernapasan pada mamalia. Ya, mamalia itu adalah hewan menyusui, mamal ya. Contohnya ya banyak ya, manusia, kemudian ada kelelawar dan lain-lain. Nah, ini termasuk gambar yang Bu Arin sajikan ini adalah ikan paus. Dia termasuk pada hewan mamalia walaupun tinggalnya di laut ya. Nah, mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Nih, paru-paru untuk hewan darat. Namun uniknya paus juga walaupun dia termasuk hewan laut ya, dia itu bernafas juga menggunakan paru-paru. Tapi di sini anak-anakku istimewanya dia memiliki blowhole di sini yang bisa menutup ketika dia berada di kedalaman laut ya, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-parunya. Kalaupun ada yang masuk nanti akan dikeluarkan ketika dia mengambil nafas di permukaan gitu ya. Nanti dia mengambil nafas akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga air yang tadi menggenangi paru-parunya. Di sini juga ada trakeanya dan ini paru-parunya ya, sama seperti manusia. Oke, selanjutnya pada burung ya. Nah, pada burung anak-anakku lihat di sini ada kantung udara yang dimiliki oleh burung membantunya ketika dia terbang. Nah, di sini kalian lihat ya, ketika burung menghirup udara akan masuk ya melalui pundi-pundi udara dan ini akan disimpan. Ketika dia terbang ini akan tersimpan sehingga burung itu tetap bisa mengalirkan oksigen ke seluruh tubuhnya. Nanti ketika dia beres terbang ya gitu ya, ketika dia berdiri atau misalnya dia istirahat di pohon, ini udaranya akan naik ke atas paru-paru, kemudian nanti akan dikeluarkan melalui saluran tenggorokannya gitu. Jadi dikosongkan lagi. Terus begitu siklusnya ya. Jadi nih, burung bernapas dengan pundi-pundi udara, tapi dia juga memiliki paru seperti itu. Selanjutnya pada hewan amfibi. Nah, amfibi itu hewan yang tinggal di dua alam, yaitu di darat dan di air. Nah, keunikannya ketika dia saat masih berduduk itu menggunakan kulit ya. Namun beranjak dewasa dominannya itu menggunakan paru-parunya ya. Karena mungkin aktivitasnya sudah beralih ke darat juga kayak gitu ya. Nah, di sini ada juga bronkusnya, glotisnya sama dengan kita ya, epiglotis. Selanjutnya nih, cacing ini bernapas dengan menggunakan permukaan kulit. Karena cacing itu organ-organ tubuhnya sangat sederhana dan sedikit ya, sehingga nih di sini dia bernafas melalui kapiler yang ada bersentuhan dengan permukaan kulit. Udara dan oksigen keluar masuk melalui pori-porinya, seperti itu. Ini selanjutnya ada pernapasan pada serangga. Di sini Bu Arin ambil contoh di belalang ya. Nah, di belalang ini bernafas menggunakan trakea. Nih, trakea itu seperti pipa ya di sini. Adapun kantung udaranya seperti balon anak-anak nih, bisa dilihat ya. Jadi udara masuk melalui trakea disambungkan atau dilanjutkan ke kantung udara. Dan nanti disebarkan ke seluruh tubuhnya gitu ya, yang memerlukan oksigen. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada organ pernapasan. Di sini ada yang pertama influenza, disebabkan oleh virus nih. Virus ya anak-anakku, gejala yang dirasakannya ya demam, sakit kepala, hidung tersumbat, batuk-batuk gitu ya, bersin-bersin seperti itu. Nah, ini hati-hati sekarang influenza ini sangat mirip sekali gejalanya dengan COVID-19. Jadi anak-anakku, ketika kita sekarang merasakan gejala-gejala tersebut, baiknya langsung diperiksakan ke dokter dalam waktu yang sudah lama ya. Kalau 3 hari sembuh ya nggak masalah, berarti influenza biasa. Tapi kalau misalnya berlanjut, nah ini silakan dicek ke dokter ya. Selanjutnya ada bronkitis. Nah, di bronkitis itu adalah peradangan yang terjadi di trakea atau bronkus. Gejalanya itu kalau napas bunyi anak-anak ngik-ngik seperti itu. Dan batuk berkepanjangan, apalagi kalau suhu udaranya itu dingin kayak gitu ya. Yang selanjutnya adalah asma. Nih, asma itu disebabkan penyempitan bronkiolus. Ini biasanya penyakit turunan
Ya, penyakit yang diturunkan penyebabnya bisa karena alergi anak-anakku ya. Jadi pemicunya ketika kalian kedinginan atau makan makanan yang salah itu asma bisa timbul atau terjadi. Selanjutnya ada tuberkulosis. Tuberkulosis ini nih disebabkannya oleh bakteri. Kalau tadi influenza karena virus, sekarang disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini menyerang langsung ke paru-paru ya. Nah, untuk tuberkulosis ini wajib langsung diobati. Karena kalau tidak ya resikonya kematian anak-anakku ya. Gejalanya nih batuknya berdarah seperti itu. Nah, pengobatannya cukup lama, memakan waktu hingga 6 bulan. Ketika ada yang terlewat gitu ya pengobatannya, maka harus diulangi lagi dari awal seperti itu. Selanjutnya ada emfisema, ini rusaknya alveoli. Nah, alveoli itu kan penting ya tugasnya anak-anakku ya. Untuk tempat keluar masuknya atau tempat untuk diikatnya oksigen ya. Nah, ketika rusak berarti tubuhnya tidak bisa atau paru-parunya tidak bisa mengikat oksigen. Artinya ketika orang kena emfisema, dia akan sulit untuk bernapas anak-anakku ya. Dan oksigen dalam tubuhnya juga akan sedikit. Ya kalau tidak ditindaklanjuti, ya bisa menyebabkan kematian juga. Yang terakhir, ada kanker paru-paru. Nah, ini tidak kalah mematikan anak-anakku ya, disebabkan oleh tumor yang terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak normal. Lalu disebabkannya ini nih, lihat, rokok dan gaya hidup tidak sehat. Rokok pemicu utama sih dalam terjadinya kanker paru-paru ini, sehingga anak-anakku ketika nanti sudah dewasa juga hindari merokok ya, karena dapat menyebabkan kanker paru-paru. Walaupun kita bukan perokok yang aktif, misalnya kita pasif, tapi ketika kita menghirup, ini bisa jadi kita juga terkena ya. Makanya jauh-jauh kalau ada yang sedang merokok. Nah, ini cara menjaga atau merawat organ pernapasan. Yang pertama, jelas ya anak-anakku makan makanan yang sehat, bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, berolahraga secara teratur, mau renang ya, yang bisa mengatur pernapasan itu. Renang, lari juga bisa ya. Yang ketiga nih, ini wajib sekali anak-anakku lakukan sekarang, menggunakan masker, itu wajib sekarang. Kalau dulu pilihan ya, opsional, mau pakai masker boleh, mau enggak ya nggak apa-apa. Tapi sekarang itu wajib hukumnya. Nah, yang terakhir itu tadi seperti Bu Arin bilang, menghindari rokok karena dapat menyebabkan kanker paru-paru. Itu saja yang bisa Bu Arin jelaskan. Materi kita tentang sistem pernafasan atau organ pernafasan sudah beres. Kita akan latihan untuk ulangan kedua ya sebelum PTS. Terima kasih anak-anakku.